Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Mengingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Saat banyak orang mengira ancaman Hamas di Gaza sekarang tinggal soal tembakan dan serangan udara di permukaan, Israel justru mengumumkan sesuatu yang membuka pertanyaan lebih besar. 4 rute terowongan bawah tanah dibongkar di timur Garis Kuning dengan total panjang sekitar 800 meter. Menurut unggahan akun resmi IDF di X yang kemudian dikutip media Israel, di dalam jalur itu juga ditemukan ruang tinggal, ranjau, dan bahan peledak. Kalau dilihat sekilas, ini mungkin terdengar seperti operasi militer biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, temuan ini justru mengarah pada satu kemungkinan yang jauh lebih kompleks. Bagaimana mungkin infrastruktur seperti itu masih ada di area yang sangat sensitif dan dekat dengan perimeter keamanan? Apakah ini berarti ancaman sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah dari permukaan ke bawah tanah yang tidak terlihat? Dan jika perang di permukaan mulai mereda, tetapi aktivitas di bawah tanah masih berjalan, maka pertanyaannya bukan lagi seberapa besar serangan yang terlihat, melainkan seberapa dalam jaringan yang masih bertahan tanpa diketahui. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 14 April 2026, militer Israel mengumumkan bahwa pasukannya membongkar 4 rute terowongan bawah tanah di Gaza dengan total panjang sekitar 800 meter. Operasi itu, menurut keterangan resmi mereka, melibatkan Brigada 205 dan unit teknik tempur Yahalom. Yang langsung membuat kabar ini terasa besar bukan semata jumlah terowongannya, melainkan titik tempat jalur itu ditemukan. Seluruh rute disebut berada di timur Garis Kuning, sebuah kawasan yang sangat sensitif karena melekat pada perimeter keamanan Israel di Gaza. Di dalam jaringan itu, menurut unggahan resmi IDF di platform X yang kemudian dikutip media Israel pada hari yang sama, pasukan menemukan ruang tinggal, bahan peledak, serta ranjau. Detail ini penting karena menunjukkan fungsi terowongan tersebut bukan hanya sebagai lorong pergerakan cepat. Ruang tinggal menandakan adanya rancangan untuk bertahan, menyimpan personel, dan menjaga aktivitas tetap berjalan tanpa mudah terlihat dari permukaan. Ketika ranjau dan bahan peledak juga ditemukan, gambaran ancamannya berubah. Ini bukan sekadar sisa infrastruktur lama yang terlupakan, tetapi fasilitas yang bisa mendukung operasi tempur secara diam-diam. Karena itu, inti peristiwanya bukan berada pada angka 4 atau total 800 meter. Inti sesungguhnya ada pada pesan keamanan yang sedang dibangun Israel pada 14 April 2026. Bila infrastruktur seperti itu masih berada sangat dekat dengan area yang mereka anggap paling dijaga, maka Israel dapat mengatakan bahwa ancaman Hamas di sekitar perimeter belum benar-benar hilang. Dari sudut pandang militer, temuan seperti ini memberi dasar untuk mempertahankan kontrol ketat. Dari sudut pandang politik, kabar ini juga membantu memperkuat narasi bahwa Gaza belum masuk ke fase stabil. Yang membuat situasi ini terasa lebih serius adalah perubahan wajah perang itu sendiri. Selama ini banyak orang melihat ancaman di Gaza lewat gambar serangan udara, tembakan artileri, dan bentrokan di permukaan. Tetapi laporan pada 14 April 2026 justru mengingatkan bahwa lapisan paling rumit mungkin berada di bawah tanah. Perang model ini lebih sulit dibaca publik, lebih susah diukur dengan foto biasa, dan lebih rumit diberantas karena yang diburu bukan hanya orang, melainkan jaringan tersembunyi yang bisa muncul dekat wilayah sensitif. Itulah sebabnya pengumuman ini langsung membuka pembacaan yang lebih luas. Israel tidak sedang sekadar mengabarkan keberhasilan teknik tempur. Mereka juga sedang menunjukkan bahwa ancaman di Gaza belum bisa dinilai hanya dari apa yang terlihat di atas permukaan. Selama lorong seperti ini masih ditemukan di area yang menempel dengan garis pengamanan, maka persoalan keamanan tidak akan dibaca sebagai ancaman kecil. Ia akan dibaca sebagai tanda bahwa perang belum benar-benar surut, hanya bergeser ke bentuk yang lebih senyap, lebih dekat,
dan lebih sulit dipetakan dari luar. Pada titik ini, makna temuannya menjadi sangat tajam. Jalur bawah tanah yang dekat dengan zona pengamanan memberi kesan bahwa ancaman tidak datang dari garis depan yang jauh, melainkan bisa tumbuh diam-diam di ruang yang seharusnya paling diawasi. Itu membuat pembacaan atas perang Gaza ikut berubah. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu berarti aman, karena di bawah tanah masih ada struktur, logistik, dan kemungkinan serangan yang belum sepenuhnya diputus oleh operasi Israel sebelumnya di sana. Untuk memahami kenapa temuan pada 14 April 2026 itu terasa jauh lebih besar, kuncinya ada pada satu istilah yang sering muncul dalam laporan lapangan, yaitu garis kuning. Garis ini bukan sekedar batas di peta. Pada 17 Januari 2026, Associated Press menggambarkan garis kuning sebagai garis gencatan yang sering tidak terlihat jelas di lapangan, bahkan di beberapa area tidak memiliki penanda fisik yang tegas. Kondisi ini membuatnya bukan hanya menjadi batas administratif, tetapi juga ruang abu-abu yang sangat rawan benturan. Kemudian pada 22 Januari 2026, Reuters melaporkan bahwa di beberapa bagian Gaza, garis ini bahkan bergeser ke dalam wilayah yang sebelumnya dikuasai Hamas. Dalam prakteknya, garis kuning menjadi buffer zone yang bisa membentang cukup dalam tergantung situasi keamanan yang sedang berkembang. Artinya, wilayah di sekitar garis ini tidak pernah benar-benar stabil. Ia selalu berada dalam status waspada dengan potensi kontak senjata yang bisa muncul kapan saja. Hal ini terlihat jelas dari beberapa kejadian berikutnya. Pada 10 April 2026, Reuters menulis bahwa militer Israel melakukan serangan di wilayah Bureij setelah ada anggota Hamas yang disebut mendekati garis kuning. Peristiwa ini menunjukkan bahwa garis tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pemicu langsung tindakan militer. Setiap pergerakan yang dianggap melanggar batas itu bisa berujung pada serangan. 4 hari setelahnya, pada 14 April 2026, Reuters kembali melaporkan bahwa Israel mengklaim telah menewaskan seorang pria bersenjata yang mendekati Armistice Line dengan Hamas. Ini memperlihatkan bahwa dalam rentang waktu yang sangat dekat, garis kuning terus berfungsi sebagai titik gesekan nyata. Tidak ada jeda panjang, tidak ada fase benar-benar tenang. Garis itu tetap aktif sebagai zona yang menentukan hidup mati di lapangan. Dengan latar seperti ini, pengumuman tentang pembongkaran terowongan pada 14 April 2026 langsung berubah maknanya. Ketika jalur bawah tanah ditemukan di sebelah timur garis kuning, maka itu bukan sekedar penemuan teknis. Itu menjadi indikasi bahwa aktivitas di bawah tanah masih menjangkau area yang sangat dekat dengan zona paling sensitif. Dalam logika keamanan Israel, wilayah ini seharusnya menjadi ruang yang paling diawasi, paling dibersihkan, dan paling sulit ditembus. Karena itu, setiap temuan di area tersebut akan otomatis dibaca sebagai ancaman serius, bukan karena skalanya besar, tetapi karena posisinya yang dekat dengan perimeter. Semakin dekat sebuah ancaman dengan garis ini, semakin tinggi nilainya dalam perhitungan militer. Ini bukan lagi soal seberapa panjang terowongan, tetapi seberapa dekat ia dengan titik yang dianggap sebagai batas aman. Di sisi lain, karakter garis kuning yang tidak selalu jelas juga membuatnya menjadi alat pembenaran yang fleksibel. Karena batasnya bisa berbeda tergantung situasi di lapangan, maka setiap insiden di sekitarnya bisa dengan mudah dikaitkan dengan alasan keamanan. Itulah yang membuat garis ini selalu muncul dalam laporan konflik terbaru. Ia menjadi dasar untuk menjelaskan kenapa serangan dilakukan, kenapa patroli dipertegat, dan kenapa kontrol wilayah belum dilonggarkan. Dalam konteks ini, temuan terowongan pada 14 April 2026 bukan berdiri sendiri. Ia masuk ke dalam pola yang lebih besar, di mana garis kuning terus digunakan sebagai indikator bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Selama garis ini masih menjadi titik konflik aktif, maka setiap aktivitas yang terdeteksi di dekatnya akan selalu diperlakukan sebagai resiko tinggi, tidak peduli seberapa kecil skala temuan tersebut di atas kertas. Pada 27 Maret 2026, Reuters melaporkan isi rancangan proses pelucutan Hamas yang menjadi bagian dari pembahasan lebih luas terkait masa depan Gaza.
Dalam dokumen itu, salah satu poin utama yang disebut adalah penghancuran seluruh jaringan terowongan, bahan peledak, dan infrastruktur militer. Langkah ini tidak ditempatkan sebagai tambahan, tetapi sebagai syarat inti sebelum perubahan besar di lapangan bisa terjadi. Pada saat yang sama, Israel menegaskan bahwa penarikan penuh tidak akan dilakukan sebelum proses pelucutan itu benar-benar selesai dan bisa diverifikasi. Dari sini, posisi temuan pada 14 April 2026 langsung bergeser. Laporan tentang 4 rute terowongan yang dibongkar tidak lagi berdiri sebagai kabar operasi semata. Ia berubah menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar, yaitu apakah kondisi keamanan sudah cukup untuk membuka jalan ke fase berikutnya. Setiap jalur yang ditemukan, setiap ruang tinggal yang teridentifikasi, dan setiap bahan peledak yang diangkat dari bawah tanah akan ikut mempengaruhi cara Israel membaca kesiapan situasi. Dalam praktiknya, informasi seperti ini memberi ruang bagi Israel untuk mempertahankan argumen bahwa proses pelucutan belum tuntas. Selama masih ada infrastruktur yang muncul di dekat area sensitif, maka klaim bahwa ancaman sudah terkendali akan sulit dibangun. Bukan karena skalanya besar, tetapi karena keberadaannya menunjukkan bahwa jaringan tersebut belum sepenuhnya hilang. Bahkan bila jumlahnya terbatas, lokasinya tetap memberi dampak besar dalam perhitungan keamanan. Pada saat yang sama, temuan ini juga menciptakan tekanan pada jalur diplomasi. Karena setiap pembicaraan tentang gencatan atau penarikan akan selalu kembali ke satu pertanyaan dasar. Apakah seluruh ancaman sudah benar-benar dihapus dari lapangan? Selama jawabannya belum jelas, maka ruang untuk kesepakatan akan tetap sempit. Kondisi ini membuat laporan lapangan seperti yang muncul pada 14 April 2026 menjadi sangat strategis. Ia tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi di bawah tanah, tetapi juga tentang bagaimana proses politik akan bergerak setelahnya. Di sisi lain, pola ini juga menunjukkan perubahan cara perang dibaca oleh kedua pihak. Bila sebelumnya fokus utama ada pada bentrokan terbuka, kini perhatian mulai bergeser ke infrastruktur tersembunyi yang lebih sulit dijangkau. Jaringan bawah tanah menjadi elemen yang menentukan karena ia bisa mempertahankan kemampuan bertahan meski tekanan di permukaan terus berlangsung. Selama jaringan ini masih muncul dalam laporan operasi, maka persepsi bahwa konflik telah mereda akan selalu dipertanyakan. Karena itu, setiap pengumuman terkait terowongan akan memiliki dampak yang lebih luas dibanding yang terlihat. Ia menjadi bukti lapangan sekaligus alat untuk membentuk narasi keamanan. Pada 14 April 2026, ketika Israel mengangkat temuan di dekat garis kuning, pesan yang muncul bukan hanya tentang keberhasilan operasi. Pesan itu bergerak lebih jauh, masuk ke wilayah politik dan negosiasi, memperlihatkan bahwa fase konflik yang sedang berjalan belum mencapai titik yang bisa dianggap stabil untuk perubahan besar di lapangan. Yang terlihat di permukaan sering memberi kesan bahwa situasi mulai meredah. Tetapi ketika temuan justru muncul di bawah tanah dan berada dekat dengan titik paling sensitif, cara membaca konflik pun ikut berubah. Bukan lagi soal seberapa sering serangan terjadi, melainkan seberapa dalam ancaman itu masih berakar dan seberapa dekat posisinya dengan garis yang menentukan keamanan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.